Selamat datang kembali, para pemburu alur cerita. Jika kalian melewatkan chapter sebelumnya, segera tonton dulu lewat tautan di deskripsi. Ini adalah chapter terbaru dari kisah evolusi sistem. Sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk like, share, dan berikan komentar kalian. Di akhir video nanti, aku akan menjelaskan kenapa video ini sedikit terlambat. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Tanpa basa-basi lagi, episode ini berlanjut tepat di momen menegangkan sebelumnya, di mana para iblis kepala babi bersiap untuk menyantap daging di hadapan mereka. Dasar bodoh, cibir iblis, pohon kepada si gadis rubah. Adik kecilku, jangan terlalu cepat senang. Kemampuannya itu terlalu lemah. Bahkan, takkan bisa menggoresi si kadal lapis baja itu. Lanjutnya, justru sebaliknya, sahut si iblis kura-kura tua. Kadal itu sudah terluka parah. Hanya butuh sedikit dorongan lagi untuk menghancurkannya. Saat ular kecil itu berhasil membunuhnya, dia pasti akan lengah. Dan saat itulah kesempatan emas bagi kita. Kemudian si gadis rubah tersenyum licik sambil mengibaskan kipasnya. Kakak kura-kura, memang benar. Untuk sekarang, mari kita nikmati saja pertunjukan menarik ini. Dari jauh, begitu kadal itu tumbang, api inti bumi yang legendaris itu akan menjadi milik kita. Semuanya tergantung pada kemampuan mereka untuk saling menghancurkan. Di sisi lain, sang karakter utama kita akhirnya tiba di lokasi. Melihatnya, ular putih bergumam cemas. Saudara ke-11, kunci masa depan klan ular ada padanya. Bahkan jika aku harus mati, aku takkan membiarkan sesuatu yang buruk menimpanya. Pahlawan kita mendarat dengan anggun, mendekati api itu dengan tatapan takjub. Wow! Namun, kehadirannya langsung disadari oleh si kadal lapis baja. Sang pahlawan melayang di udara, tepat di atas permukaan air yang tenang. Tiba-tiba, riak besar muncul di bawahnya. Dan sesaat kemudian, seekor kadal raksasa menerjang keluar dari air. Mulutnya terbuka lebar, siap menelan sang pahlawan. Dalam sekali lahap, tampaknya inilah akhir dari sang pahlawan. Melihat adegan itu, ular putih menjadi panik. Saudara ke-11, cepat kembali, teriaknya cemas sambil mengerahkan kekuatannya, hendak bergegas untuk menyelamatkan sang pahlawan. Menyaksikan semua ini dari kejauhan, iblis kura-kura hanya tertawa licik. Pertunjukannya akan segera dimulai. Namun, ular putih tiba-tiba berhenti. Sebuah suara bergema di dalam benaknya melalui telepati. Kakak, jangan khawatir. Setelah itu, pahlawan kita dengan gesitnya menghindari terkaman kadal, menariknya ke atas, dan seketika cahaya menyilaukan meledak dari tubuh sang pahlawan. Dia berubah menjadi wujud ular raksasa yang agung, menyebabkan gelombang kejut dahsyat menyebar di dalam air. Iblis pohon yang melihat perubahan itu terbelalak. Dengan penuh keterkejutan, ia berkata, "Demi para dewa, itu adalah garis keturunan ular Teng." Ular Teng adalah spesies eksotis dari zaman kuno. Sebuah garis keturunan asing yang seharusnya tidak ada di wilayah mereka. Iblis pohon itu pun memejamkan matanya. Sejak kapan klan ular bisa melahirkan jenius seperti ini? Gumamnya. Bagi kalian yang belum tahu, garis keturunan kuno adalah warisan darah dari jutaan tahun yang lalu. Jauh sebelum era saat ini. Berasal dari klan-klan perkasa atau makhluk suci yang telah mencapai tingkat dewa. Garis keturunan semacam ini sangatlah langka di masa sekarang. Namun, melihat ini, gadis rubah itu mendengus. Mau seberapa berbakat pun dia, levelnya hanyalah prajurit iblis tingkat 4. Tubuh besarnya itu hanyalah cangkang kosong. Di seberang kolam, kadal lapis baja itu mengamuk. Sang pahlawan bersiap menerima serangan, dan kadal itu pun melesat maju dengan ganas. Namun, pahlawan kita hanya diam menyambutnya. Kepala mereka berbenturan keras, dan sang kadal langsung terpental dengan telak. Ia jatuh kembali ke dalam air
sementara sang karakter utama bahkan tidak bergeming sedikit pun. Melihat itu, iblis kura-kura membelalakan matanya. Ia menatap sang pahlawan dengan tatapan tak percaya. Saat itulah iblis pohon angkat bicara. Serangan fisik kadal itu berhasil ditahan. Tapi kenapa ular itu tidak terluka sama sekali? Dia benar-benar sangat kuat. Di sisi lain, pahlawan kita, Ili, melayang dengan tenang di langit. Kita kemudian melihat kadal yang jatuh ke dalam air. Tiba-tiba, dari tubuhnya mulai keluar asap hitam. Dan matanya mulai memutih. Asap hitam itu adalah racun. Mematikan. Seketika, kadal itu pun mati dan tenggelam ke dasar air. Di sisi lain, iblis kepala babi menyadari sesuatu. Ada yang aneh. Itu adalah racun kadal tua. Sang karakter utama kita tersenyum dalam hati. Aku benar-benar beruntung. Kadal itu terkena racunnya sendiri hingga pusing. Sang pahlawan pun bersiap melakukan langkah berikutnya. Menurut kalian, apa yang akan dia lakukan? Tentu saja, pahlawan kita membuka mulutnya lebar-lebar dan mengaktifkan kekuatan menelan untuk menyantap kadal itu. Akibatnya, tubuh raksasa si kadal terangkat dari dasar air, muncul ke permukaan, dan ditelan seluruhnya oleh sang pahlawan. Perlu kalian tahu, kadal itu mati karena racun dari serangan yang ia lancarkan ke pahlawan kita. Ini karena sang pahlawan memiliki sebuah keahlian pasif. Sisik racun, sebuah kemampuan yang akan meracuni musuh manapun yang menyerang fisiknya. Gadis rubah itu benar-benar terkejut melihat semua ini. Sementara itu, iblis babi sangat syok, hingga potongan daging di tangannya terjatuh. Iblis pohon dan iblis kura-kura hanya bisa menatap sang pahlawan dengan mata terbelalak. Ngeri. Di sisi lain, sang pahlawan kini melayang agung, menciptakan gelombang kejut di seluruh permukaan air. Semua orang menatapnya dengan kaget. Kemudian, sang pahlawan bersendawa keras. Pertanda, dia sudah kenyang. Lalu, sebuah notifikasi sistem muncul di hadapannya. Selamat, tuan rumah telah menelan makhluk buas tingkat jenderal iblis. Anda mendapatkan 10.000 poin evolusi. Tuan rumah memiliki bakat roh bayangan, ditambah teknik gerak armor batu roh. Sayangnya, keduanya tak bisa digabungkan. Melihat semua ini, sang pahlawan menyeringai. Sepertinya Dewi Fortuna berpihak padanya. Tapi semua ini sudah jadi milikku. Tak lama, ular putih pun muncul di hadapannya. Ular itu terperanjat. Iblis macam apa yang baru saja kutangkap ini? Sang pahlawan lalu menatap api roh di tangannya, seperti sebelumnya. Akan kuserap semuanya sekaligus. Tanpa ragu, ia menelan api itu. Sambil menatap sang kakak ular putih, ia berkata, "Aku datang, kakak. Ayo kita pergi." "Bagus, api spiritual ini juga harus dimurnikan," gumamnya. Mendengar itu, ular putih melesat ke arah sang pahlawan dan mendarat dengan anggun di bahunya. Baru saja sang pahlawan hendak melangkah, sosok iblis rubah tiba-tiba muncul menghadang jalannya. Sambil tersenyum licik, ia berkata, "Jangan buru-buru pergi, adik kecil. Bagaimana kalau berbagi dengan kami?" Seketika, iblis babi, kura-kura, dan iblis pohon muncul dan mengepung sang pahlawan dari segala arah. Dengan tenang, sang pahlawan menatap mereka satu persatu. Iblis kura-kura pun angkat bicara. "Anak muda, kami tahu kau baru saja mengalahkan kadal Aamot yang sudah terluka parah. Kau hanya beruntung. Tidak pantas jika kau serakah dan menyimpannya sendiri." Iblis rubah menimpali sambil mengibaskan kipasnya. "Adik kecil, inti teratai bumi yang kau pegang itu adalah harta spiritual langit dan bumi. Benda itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh prajurit iblis tingkat 4 sepertimu. Serahkan pada kami." Iblis babi menggeram sambil mengusap wajahnya dengan kasar. "Serahkan saja!" Seketika, mereka semua melepaskan aura kekuatan mereka yang mengerikan. Melihat situasi yang genting, ular putih berbisik, "Adik ke-11, cepat lari duluan. Aku akan menahan mereka untukmu." Sang pahlawan menjawab dengan tenang, "Tenang saja, kakak.
Lalu ia menatap para iblis itu. Aku adalah tuan muda dari klan ular sisik hitam. Kalian benar-benar berani mencoba merampok milikku. Sementara itu, ular putih berkomunikasi dengan api roh dalam benaknya. Levantua, apa kau kenal klan ular sisik hitam? Kau pikir kami takut dengan klanmu? Bentak iblis kura-kura. Bocah, apa kau lupa? Ini adalah tanah tak bertuan di sini. Tak peduli siapa dirimu, jika kami membunuhmu, tidak akan ada yang tahu. Iblis rubah menambahkan dengan nada menggoda. Adik kecil, serahkan baik-baik, maka kau tak akan terluka. Situasi ini sangat tidak menguntungkan. Sang pahlawan kita saat ini masih di level prajurit iblis, sementara semua lawannya berada di level jenderal iblis. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Itulah sebabnya sang pahlawan menyeringai dan berkata, "Kalau begitu, coba tangkap aku dulu, baru kita bicara." Sambil meneriakkan nama jurusnya, langkah bayangan. Dalam sekejap, sang pahlawan lenyap dari pandangan mereka. Kepergiannya begitu tiba-tiba dan tanpa jejak. Melihat ini, iblis rubah, kura-kura, babi, dan pohon hanya bisa ternganga dengan mulut terbuka lebar. Iblis pohon mengumpat dengan kesal. Bocah itu ternyata memiliki jurus gerak yang langka. Iblis kura-kura mendesis, tidak peduli bagaimana caranya. Api roh itu harus kita dapatkan. Klan ular sisik hitam, katamu? Baiklah, ayo kita datangi langsung. Sarang mereka. Aku ingin lihat siapa yang berani merebut barang di depan mata kita. Namun, iblis babi justru berkata dengan ragu. 4 lawan 1 saja kita gagal. Dia berhasil kabur tepat di depan hidung kita. Barang kita dirampok begitu saja. Kalian semua punya jurus hebat masing-masing. Tapi aku menyerah saja. Siapa yang mau mengejar? Silakan saja. Aku tidak ikut campur. Dan iblis babi itu pun pergi dari sana. Iblis rubah mendecakkan lidahnya. Dasar pengecut. Apa-apaan dia itu? Dia boleh pergi. Tapi kita tetap akan mengejarnya. Sementara itu, adegan beralih kembali ke pahlawan kita yang sedang terbang kembali ke wilayah klannya. Ular putih yang kini kembali ke wujud kecilnya. Yang imut berkata dengan cemas kepada sang pahlawan, adik ke-11. Mereka itu 4 jenderal iblis yang kuat. Para iblis itu pasti tidak akan melepaskanmu begitu saja. Sang pahlawan menenangkan ular putih. Jangan khawatir, kakak. Siapapun yang menghalangi akan kita hadapi bersama. Yang terpenting sekarang adalah memulihkan kekuatanmu secepatnya dan meningkatkan kekuatanku secepat mungkin. Mendengar itu, ular putih mengangguk dan pamit. Kita harus tetap waspada. Aku akan memberitahu saudari yang lain. Setelah ular putih pergi membagikan obat spiritual, beberapa waktu kemudian, pahlawan kita terlihat berada di gua tua, tempat ia mendapatkan api roh pertamanya. Di sana, sang pahlawan kembali ke wujud aslinya. Tiba-tiba, notifikasi sistem pun muncul. Untuk naik ke prajurit iblis tingkat 5. 5.000 bongkah emas telah digunakan. Setelah itu, pahlawan kita berkata, selanjutnya, giliran api roh ini. Api roh teratai yang baru saja ia dapatkan, kini dikeluarkan kembali dari mulutnya. Benda itu melayang dengan tenang di hadapannya di dalam gua. Setelah itu, kita melihat sang pahlawan mulai mencoba menyerap api kecil itu. Ia menarik energi murninya sedikit demi sedikit. Namun, setelah beberapa saat, ia menyadari sesuatu. Proses penyerapan api roh kali ini terasa sangat lambat. Sang pahlawan pun bertanya-tanya, ada apa ini? Kenapa prosesnya begitu lambat? Sistem kemudian menjelaskan. Sebelumnya, saat menyerap api roh pertama, tuan rumah mendapatkan bantuan dari sistem. Sistem telah membantu proses pemurniannya. Namun kali ini, tuan rumah harus memurnikannya sendiri. Diperkirakan, proses ini akan memakan waktu 1 bulan. Mendengar ini, sang pahlawan terkejut. Butuh waktu 1 bulan penuh untuk memurnikannya. Oh tidak,
1 bulan itu terlalu lama. Mau tak mau, ia harus menjalaninya. 1 bulan kemudian, pemandangan medan perang yang mengerikan pun terlihat. Mayat para iblis ular bergelimpangan di mana-mana. Pepohonan di sekitarnya hangus terbakar. Kita lalu melihat sekelompok iblis ular lain yang dipimpin oleh monster ular putih raksasa. Pemimpin itu berteriak pada ular putih yang sedang bertarung. Hentikan perlawananmu. Serahkan adikmu itu sekarang juga. Jika kau melakukannya, akan kuampuni nyawamu. Di sisi lain, ular kuning dan ular hijau terus bertarung mati-matian. Kakak, teriak salah satu iblis ular, sambil menyerang ke arah ular putih yang terdesak. Menyadari kondisi mereka yang kritis, ular ungu berteriak, tanpa obat spiritual dari adik ke-11, kita bahkan tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Mendengar semua ini, ular putih menguatkan tekadnya. Adik ke-11 masih dalam pengasingan. Apapun yang terjadi, kita harus bertahan sampai dia datang. Ular hijau pun menghunus pedangnya dan berkata, bahkan jika harus mengorbankan nyawa kita, biarkan dia lolos. Kita wajib melindungi pemimpin kita. Itu harus dilakukan. Saat itulah iblis ular yang mengkhianati kita muncul. Sang pemimpin pun melangkah maju dan angkat bicara. Adalah tugasku. Jika mereka tak ada di sini, kami akan segera tiba. Wilayah ilusi ini akan segera terungkap. Ya, benar. Pada dasarnya, orang-orang ini adalah bagian dari inti kekuatan pahlawan kita. Korps merah di wilayah ini berada di balik semua ini. Mereka menyerang karena menginginkan sesuatu. Untuk merebut wilayah ini, hanya itu satu-satunya cara. Namun, tiba-tiba terdengar derap langkah pasukan yang mendekat. Seolah-olah pasukan besar datang setelah mendengar suara ini. Pemimpin iblis itu menoleh dan bergumam. Keributan apa itu? Bukankah kita sudah mengerahkan banyak sekali pasukan ular? Terlihat para iblis yang berdiam di sisi hutan. Mereka pun datang. Bersama pemimpin ini, para iblis ular yang tadinya berkhianat pun ikut datang dengan wajah ketakutan. Ketakutan mendekati mereka. Dia berbicara. Mengenakan jubah hitam, binatang naga ilahi dan yang lainnya pun menjadi semakin panik. Saat itulah kita melihat pasukan iblis ular yang sesungguhnya. Mereka bersenjatakan pedang dan zirah lengkap, dan mereka semua datang menyerbu kemari. Hanya dengan begitu, kita bisa melihat pemimpin sejati pasukan itu. Dia adalah sosok yang menutup sebelah matanya. Persis seperti seorang bajak laut. Dia pun berkata, minggir, menyingkir. Semua iblis yang ada di sana sebelumnya langsung kabur. Mereka lari, tunggang langgang. Ular hijau menatapnya dengan gemetar. Dia bergumam ketakutan. Semuanya sudah berakhir. Semua telah pergi. Kemudian pemimpin pasukan itu berkata, beraninya klan ular rendahan sepertimu mengambil wujud dan menjebakku. Karena itulah 3 monster alien menyerangku di malam hari. Monster iblis itu menyerang hingga aku kehilangan 1 mata. Sekarang, di mana ular jantan yang telah membunuhku dan merebut wujudku? Bawa dia keluar dan buat dia mati. Kita melihat ular putih yang berada dalam bahaya besar. Dia berkata dengan tegas, selama aku masih hidup, kau tidak akan pernah berhasil. Pemimpin ular itu tertawa mengejek dan berkata, kalian semua terlalu melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri. Lalu dia mengangkat tangannya. Saat memberi perintah pada pasukannya, dia menyuruh mereka untuk meratakan tanah ini. Naikkan gundukan setinggi 3 kaki. Dan gali ular jantan itu keluar. Serahkan dia, kata ular hijau dengan gugup. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Ular putih menjawab, kita akan melawan mereka sampai akhir. Setelah mengatakan itu, semua wanita ular mengumpulkan kekuatan mereka bersama. Mereka mengaktifkannya dan menyerang pasukan itu. Pertarungan pun dimulai. Di satu sisi hutan, kita melihat para iblis dari klan lain yang telah menyerang. Pemimpin mereka berkata, beraninya klan sisik hitam
menyinggung orang-orang yang berkuasa, jarahan sebagian besar wilayah mereka. Mereka akan ditangkap dan dijadikan budak. Sekarang, sepertinya tak satu pun dari mereka akan selamat. Ular hijau menyerang dengan pedangnya di tengah pertempuran. Dia bertarung sekuat tenaga. Lalu ular putih pun ikut menyerang. Serangan mereka menewaskan banyak tentara. Namun kemudian, pemimpin para prajurit itu melancarkan serangan balasan, membuat ular hijau dan putih terhempas keras ke tanah. Keduanya pun menderita luka yang parah. Saat itulah, ular putih berkata, "Adik ke-11, kita sudah berusaha sekuat tenaga." Sementara itu, sang pahlawan yang berada di dalam gua sedang berkultivasi. Ketika tiba-tiba sesuatu yang sangat besar terjadi. Sebuah ledakan dahsyat mengguncang segalanya. Ledakan ini begitu dahsyat hingga gelombang kejutnya terasa sampai ke medan pertempuran. Semua para prajurit menoleh ke arah sumber ledakan itu. Seorang prajurit bertanya, "Apa yang terjadi di sana?" Ular putih dan ular hijau pun ikut melihat ke arah yang sama. Di sisi lain, tempat ledakan terjadi. Kita melihat bahwa ledakan ini berasal dari pahlawan kita. Dia baru saja berhasil menerobos dan keluar dari meditasinya. Sejumlah besar cahaya keemasan terpancar dari tubuhnya. Petir keemasan mulai menyambar-nyambar. Sistem pun memberitahu, tuan rumah telah mencapai puncak prajurit iblis dan telah ditingkatkan. Sekarang, kita adalah Jenderal Iblis sejati yang mulai menantang langit. Kali ini, guntur bergemuruh dari langit di sekelilingnya. Akhirnya, tubuh sang pahlawan melesat menuju langit. Sistem menunjukkan bahwa level tuan rumah sistem untuk naik pangkat menjadi Jenderal Iblis membutuhkan 10.000 poin evolusi. Setelah itu, evolusi sang pahlawan pun berjalan dengan lancar. Akhirnya, sang pahlawan berkata, "Kita adalah iblis, menjadi seorang jenderal." Evolusi terbalik kedua pun dimulai. Saatnya untuk melakukannya. Ini melengkapi tubuh sang pahlawan. Tubuhnya diselimuti aura keemasan yang menyilaukan. Sistem melaporkan bahwa sistem telah mendeteksi tuan rumah berhasil memicu acara dunia yang hebat. Kemajuan luar biasa telah dicapai. Sekarang, evolusi garis keturunan sedang dimulai. Bersamaan dengan ini, tekstur kuno yang pernah terlihat sebelumnya pun muncul kembali di tubuhnya. Dan tubuh sang pahlawan sekarang mulai berubah. Energi air dan api yang sangat besar dari dalam dirinya terwujud dalam bentuk fisik. Sekarang penampilan sang pahlawan telah berubah total. Awalnya ia memiliki 2 sayap, tetapi setelah berevolusi, dia mendapatkan 4 sayap. Satu sisi berwarna hijau muda dan biru, dan sisi lainnya berwarna ungu kemerahan, berwarna merah. Sistem memberitahu kebangkitan garis keturunan, 4 kaki dan juga kekuatan angin, guntur, air, dan api telah berhasil diaktifkan. Sang jenderal yang melihat sang pahlawan pun tampak terkejut. Dan sang pahlawan kini tiba di wilayah tempat pertempuran berlangsung. Dan serangan energi 4 elemen pun dilancarkan ke arah jenderal itu. Kekuatannya begitu dahsyat. Serangan itu tepat mengenai sang jenderal. Dan sang jenderal pun langsung terjatuh. Akhirnya, terjadi ledakan besar di sana. Akibatnya, semua prajurit di sana tewas, habis dalam satu serangan. Setelah serangan ini berakhir, semuanya musnah. Tidak ada yang tersisa di sana. Melihat ini, para iblis dari zaman dahulu yang datang menyerang pun terkejut. Pemimpin mereka menyebut pahlawan setinggi 4 kaki itu sebagai pahlawan prei. Ular hijau sangat senang melihat ini, dan dia berteriak, "Adik ke-11, kita selamat." Adik ke-11, kita selamat. Bahkan ular putih pun senang melihat sang pahlawan. Lalu dia menyeka air mata dari matanya. Kita melihat sang jenderal yang terluka parah. Dia berkata, Ini tidak mungkin terjadi." Pahlawan, dia melanjutkan, "Kau berusaha membunuh kami." Jenderal Iblis itu berkata, Tidak. Ini tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin."
Kami baru saja membuat Ibu Ular lulus ujian sebulan yang lalu. Bagaimana mungkin kau bisa menjadi Jenderal Iblis? Apa yang dikatakan oleh tokoh utama kita? Akhirnya, dia mulai mempersiapkan serangan berikutnya dan melancarkannya. Dari sana, seberkas cahaya yang dahsyat melesat ke arah sang jenderal. Model melihat serangan itu, sang jenderal tertawa mengejek. Kau tak bisa membunuhku. Ini adalah ramuan kehidupan dari Bunda Ular sebagai Jenderal Iblis Puncak. Aku abadi. Ia terus berteriak pongah. Namun serangan itu telak menghantam tubuhnya. Elemen air, api dan petir berpadu, menyatu menjadi sebuah bola energi raksasa yang mematikan. Ledakannya dahsyat, menciptakan awan jamur layaknya bom nuklir. Ketika asap akhirnya sirna, jasad sang jenderal tak lagi terlihat. Semuanya hangus menjadi arang. Sang pahlawan menatap dingin. Kau terlalu banyak sesumbar. Seharusnya kau sadar posisimu. Di sisi lain, mata pemimpin dari klan Sisik Hitam terbelalak ngeri. Menyaksikan pemandangan itu, ia gemetar. Tuan muda telah tewas. Prajurit lainnya bertanya panik. Apa kita masih akan di sini? Merebut wilayah katamu? Sang pemimpin membentaknya. Pertarungan ini sudah berakhir. Kabur secepatnya sambil melarikan diri. Ia bergumam tak percaya. Kurang dari sebulan, tuan muda rendahan itu telah berubah menjadi iblis sejati. Mereka pun tunggang langgang melarikan diri. Namun, seorang prajurit dari klan Sisik Hitam rupanya berhasil selamat. Sambil bersembunyi, ia menyaksikan semuanya dengan ketakutan. Tuan muda tewas. Aku harus segera melaporkan ini pada ketua klan. Sementara itu, pahlawan kita kembali ke wujudnya yang kecil dan menggemaskan. Setelah transformasinya selesai, ia langsung memeluk si ular hijau. Kakak ke-11, kau hebat sekali. Aku kira kita akan kalah tadi. Ular putih yang kelelahan menyandarkan dirinya. Kakak ke-11, kau menyelamatkan kami lagi. Tapi, ketua klan Sisik Hitam itu adalah Jenderal Iblis tingkat puncak. Sebaiknya kita bersembunyi untuk sementara waktu. Menghindari amarahnya. Bersembunyi, pahlawan kecil kita yang imut itu berbaring santai di pangkuan ular hijau, lalu bangkit dan berkata, menghindar dari serangannya? Aku tidak akan lari. Dia hanya seorang jenderal iblis puncak. Siapapun yang berani menyentuh orang-orangku akan kuhadapi. Bersiaplah untuk dimusnahkan. Adegan beralih ke istana Bunda Ular. Di sebuah aula megah, terlihat seorang pria memegang tongkat berbentuk ular. Pria itu tertawa terbahak-bahak. Ya, kekuatan raja sejati ini akhirnya berhasil kukuasai. Dia adalah penguasa wilayah Sisik Hitam. Ayah dari tuan muda yang baru saja dibunuh oleh pahlawan kita. Tiba-tiba, suara agung Bunda Ular bergema. Tawanya seketika berhenti, dan ia berbalik. Ia menatap ke arah takhta. Tempat Bunda Ular muncul. Kau telah mencapai ranah Raja Iblis. Pria itu segera berlutut penuh hormat. Sambil bersujud, ia berkata, aku datang untuk melaporkan perkembanganku. Wahai Dewi Iblis, Ular, aku bersumpah akan melayanimu dengan seluruh nyawaku. Bunda Ular berkata, bangunlah, tak perlu bersikap formal. Ketua klan itu pun berdiri dan mengucapkan, terima kasih, Bunda. Tepat saat itu, prajurit yang tadi berhasil kabur datang dengan tergesa-gesa. Ia berlari sambil berteriak dan tersungkur di hadapan ketua klannya. Gawat, ketua, tuan muda telah tewas. Ketua klan itu terkejut. Apa yang kau katakan? Prajurit itu menjelaskan. Seorang iblis dari klan ular perunggu, setingkat jenderal iblis, muncul entah dari mana dan membunuh tuan muda. Mendengar laporan itu, amarah sang ketua meledak. Ia menyerang dan membunuh prajurit pembawa berita itu. Klan ular perunggu, akan kuhancurkan kalian sampai menjadi debu. Saat ia hendak melesat pergi, Bunda Ular melepaskan auranya. Apa aku mengizinkanmu pergi? Tekanan kekuatan itu menghantam sang ketua klan.
membuatnya langsung tersungkur ke tanah. Sang Ratu Ular berkata, anak kecil dari klan ular perunggu itu berhasil menembus level Jenderal Iblis secepat ini. Dia memberiku kejutan yang menyenangkan. Hadiah apa yang pantas untuknya ya? Ketua klan Sisik Hitam bertanya tak mengerti. Bunda Suci, apa maksud Anda? Bunda Ular menjawab dengan enteng. Hanya seorang anak yang mati. Buat saja yang baru. Apa susahnya? Sang ketua klan berkata dengan marah. Tapi aku ingin balas dendam. Bunda Ular menatapnya tajam. Sisik Hitam, apa kau berani mempertanyakan keputusanku? Sisik Hitam langsung bersujud ketakutan. Hamba tidak berani. Mohon ampuni hamba, Bunda Suci. Dari atas tahtanya, Bunda Ular berkata, ingat, kehidupan dan kekuatanmu adalah pemberian dariku. Aku bisa mengambilnya kembali kapan saja. Sisik Hitam hanya bisa menunduk pasrah. Namun dalam hatinya, ia mengumpat, sialan kau, klan ular perunggu! Tunggu saja, cepat atau lambat, akan kubuat kalian membayar semua ini. Kemudian, Bunda Ular memberi isyarat. Sesosok iblis ular wanita muncul dan membungkuk di hadapannya. Bunda Suci memerintahkannya, pergi dan berikan hadiah ini. Ambil beberapa sumber daya terbaik dan sampaikan pada bocah dari klan ular perunggu itu. Atas perintahku, dia dipanggil ke istana Bunda Ular. Aku ingin menemuinya secara pribadi. Adegan pun beralih ke markas klan ular perunggu. Di aula utama, pahlawan kecil kita yang imut duduk dengan angkuh di atas takhta. Ia dikelilingi oleh 4 gadis ular yang melayaninya. Di hadapannya, 2 tetua klan datang membawa berbagai hadiah. Tetua pertama dan tetua kedua membungkuk hormat. Lalu para prajurit di belakang mereka membuka peti-peti harta karun. Ular kuning, ungu, dan hitam maju ke depan. Si ular kuning berkata takjub, wow, ginseng salju berusia 300 tahun. Ini adalah ramuan penyembuhan suci. Kemudian ular ungu menunjuk ke benda lain. Dan ini adalah bongkahan besi hitam dari laut dalam. Benda ini bisa ditempa menjadi senjata iblis yang kuat. Sang pahlawan di atas takhta mengambil bongkahan besi itu dengan ekornya dan mengamatinya sejenak. Setelah mendengarkan penjelasan mereka, ia melemparkan bongkahan itu ke arah ular ungu. Kalau kau suka, ambil saja. Ular ungu menangkap bongkahan besi itu dan langsung mencium sang pahlawan. Kakak ke-11, kau yang terbaik. Melihat adegan itu, si ular hijau terlihat sangat kesal. Tetua kedua klan Sisik Hitam bergumam geram. Semua ini adalah milik klan Sisik Hitam. Harta berharga kami dirampas oleh bocah sialan ini. Sang tetua tak bisa menahan amarahnya. Melihat itu, protagonis kita justru tersenyum. Kelihatannya, kau tidak terima, Pak Tua? Tentu saja tidak, sahut sang tetua dengan nada dipaksakan. Kekuatan yang mulia sungguh tak tertandingi. Menerima semua ini adalah sebuah kehormatan bagi klan kami. Lanjutnya, namun, sang protagonis sama sekali tak peduli. Ia sibuk memeriksa semua harta yang ada di hadapannya. Ular putih lalu berbisik pada sang protagonis. Kakak 11, kita sudah berhasil merampas hampir seluruh sumber daya milik klan Sisik Hitam. Bagaimana kalau kita segera kabur dari sini? Namun, sang protagonis hanya tersenyum santai sambil memainkan sebuah kristal hijau di tangannya. Ia lalu berkata, untuk apa kita takut? Justru mereka yang harus kita musnahkan sampai ke akarnya. Kita baru akan pergi dari sini setelah menghabisi nyawa pemimpin klan Sisik Hitam. Mendengar ancaman itu, tetua kedua mencibir dalam hati. Bocah ingusan, sepertimu, mau melawan sang pemimpin? Kau bahkan tak pantas untuk bermimpi melawannya. Saat pemimpin kami kembali, saat itulah hari kematianmu tiba. Tiba-tiba, di tengah ketegangan itu, terdengar suara seorang wanita yang agung. Atas perintah Ibu Suri Ular, di manakah Jenderal Iblis
dari klan ular berada. Mendengar suara itu, sang protagonis pun menoleh. Itu utusan dari Ibu Suri Ular, bisik ular putih kepada kakak 11. Di sisi lain, kedua tetua klan Sisik Hitam tampak terkejut. Dia adalah utusan dari istana ular kayu. Sepertinya, tetua pertama yang memanggilnya. Kemari, tetua pertama tertawa licik. Cepat, sambut kedatangan sang utusan. Tak lama, seorang prajurit dari klan Sisik Hitam pun mendekat. Ia melaporkan sesuatu pada sang tetua. Mengapa pemimpin klan tidak datang sendiri? Tetua pertama pun menjawab dengan angkuh. Pemimpin kami adalah orang kepercayaan Tuan Shanwu. Beliau sedang sibuk dengan urusan yang jauh lebih penting. Ia lalu menatap tajam ke arah sang protagonis. Nikmatilah sisa hidupmu, bocah sialan, karena riwayatmu akan tamat hari ini. Sang utusan kemudian angkat bicara. Pemimpin klan kalian sangat dihargai oleh Ibu Suri. Tetua pertama menyeringai dalam hati. Bocah ini berani membunuh putra pemimpin klan dan merampas hartanya. Mari kita saksikan bagaimana dia akan mati di tangan utusan ini. Namun, saat pintu ruangan terbuka, sebuah serangan kilat melesat dari sana. Dan dalam sekejap, prajurit itu tewas di tempat. Wanita yang muncul adalah orang yang sama dari istana Ibu Suri. Dengan aura mengintimidasi, ia berkata, "Sampah mana yang berani menghalangi jalan utusan ini? Aku datang membawa pesan dari Ibu Suri." Sambil berbicara, beberapa kotak hadiah muncul di hadapannya. "Ibu Suri secara khusus menyiapkan ini untukmu. Beliau memerintahkan aku untuk membawa hadiah ini. Dan mulai hari ini, wilayah klan Sisik Hitam akan diserahkan kepada klan Ular Perunggu." Sontak, seluruh anggota klan Sisik Hitam terperanjat. "Apa-apaan ini?" seru salah seorang prajurit. "Wilayah kita diberikan sebagai hadiah begitu saja?" Tetua pertama maju dan memprotes. "Itu tidak mungkin, utusan. Jangan-jangan Anda telah membuat kesalahan." Namun sebagai balasannya, sang utusan langsung melancarkan serangan. Sang tetua langsung terkapar tak berdaya. Dengan aura kekuatan yang mencekam, sang utusan berkata, "Beraninya kau mempertanyakan titah Ibu Suri? Apa kau sudah bosan hidup?" Setelah menunjukkan kekuasaannya, ia memadamkan auranya. Ia lalu menoleh dan berbicara dengan lembut kepada sang protagonis. "Selain hadiah ini, Ibu Suri juga memberimu sebuah kehormatan. Beliau memanggilmu untuk menghadap ke istana." Kabar ini membuat protagonis kita sedikit terkejut. Sementara itu, tetua pertama yang tadi diserang akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Sang protagonis bergumam penuh pertimbangan, "Ibu Suri ingin bertemu denganku." Di sebelahnya, ular kuning berseru, "Luar biasa, kita tidak hanya mendapatkan semua sumber daya ini, tapi seluruh wilayah klan Sisik Hitam juga diserahkan pada kita." Ular hijau ikut bersorak gembira. "Kakak 11 memang hebat. Sekarang Ibu Suri Ular bahkan ada di pihak kita. Dengan begini, klan ular 1000 kepala kita akan aman." Ular putih lalu mendekati sang protagonis. "Kakak 11, ujarnya dengan serius, "Ibu Suri ingin menemuimu. Sebaiknya kau segera berangkat." "Baiklah," jawab sang protagonis singkat. Ia melompat turun dari singgasananya, dan dalam sekejap, ia pun menghilang dari pandangan. Adegan pun beralih ke istana megah milik Ibu Suri Ular. Di sana, sang protagonis telah tiba di aula utama. Ibu Suri Ular menatapnya. "Jadi, inikah bocah kecil itu?" Seorang bayi yang baru berumur 1 bulan, ternyata berhasil membunuh putra sulung klan Sisik Hitam. "Kau jauh lebih menarik dari yang kuduga, sayang." Sang protagonis hanya tersenyum. "Anda terlalu memuji saya, Ibu Suri." Namun, saat ia menoleh, tatapannya bertemu dengan seseorang dengan aura membunuh yang sangat pekat. Tatapan pria itu seolah ingin mengulitinya hidup-hidup. Melihat itu, sang protagonis hanya bisa menghela napas dalam hati. Tatapan
yang menyebalkan. Kenapa pria itu menatapku seperti harimau lapar? Ia pun bertanya pada Ibu Suri. Siapakah dia? Ibu Suri tertawa kecil. Tentu saja, dia begitu. Dia adalah pemimpin klan Sisik Hitam. Sejak tadi, dia merengek padaku, memohon untuk diizinkan membunuhmu demi membalaskan dendam putranya. Mendengar itu, sang protagonis bergumam dalam hati. Oh, begitu rupanya. Jadi ini biang keroknya. Dia pemimpin klan Sisik Hitam dan dia masih disebut pahlawan. Dan dia menatapku dengan tatapan membunuh. Tiba-tiba, Ibu Suri mengulurkan tangannya ke arah sang protagonis. Kemarilah. Nah, dengan kekuatan tak kasat mata, ia menarik tubuh sang protagonis, mendekat padanya. Kejadian itu begitu cepat hingga membuatnya terkejut. Ibu Suri lalu menyuruhnya duduk tepat di sebelahnya. Sambil meletakkan tangannya di kepala sang protagonis, ia berkata, "Dengarkan, bocah kecilku ini adalah Raja Iblis baru, yang bahkan berhasil melampaui pendahulunya. Jadi jangan takut," bisiknya, "selama kau berada di bawah perlindunganku, bahkan seekor lalat pun tak akan berani menyentuhmu." Ia lalu menatap tajam ke arah pemimpin klan Sisik Hitam. "Kau dengar itu? Sisik Hitam, kau setuju dengan perkataanku bukan?" Amarah terlihat jelas di mata pemimpin klan Sisik Hitam. Namun, sang utusan hanya memegang tangannya dan berbisik. "Ini adalah anugerah dari Bunda Suci. Ratu Ular telah mengirim sang pahlawan kembali dengan membawa hadiah yang tak ternilai. Anggap saja ini baru hidangan pembuka, tapi sungguh mengejutkan. Kau membawakannya langsung padaku. Baiklah, kuizinkan kau memasuki kolam darah." Sontak, pemimpin itu terbelalak tak percaya dan berseru, "Bunda Suci!" Namun, sebuah suara langsung mengoreksinya. Bukan Bunda Suci, tapi sang ratu. Wanita itu lalu bertanya dengan tatapan tajam, "Apa kau keberatan?" "Keberatan?" Pemimpin Sisik Hitam langsung bersujud. "Hamba tidak akan berani." "Sial! Wanita berhati iblis ini. Kolam darah itu bisa memurnikan garis keturunan. Bahkan aku dulu sangat menginginkannya. Dan kini, kesempatan itu diberikan pada orang lain." Di benak sang pahlawan, kolam darah ini terdengar luar biasa. Sebuah berkah langsung dari Ratu Ular. Dengan tulus, ia pun berterima kasih pada Bunda Suci. Adegan pun beralih ke kolam darah yang legendaris itu. Sang pahlawan telah tiba, siap untuk menceburkan diri. Tiba-tiba, sebuah jendela sistem muncul di hadapannya, memberitahukan tentang pengaturan khusus. 2000 poin evolusi telah ditambahkan, lalu 2000 poin lagi ditambahkan. Ternyata, poin bisa didapat semudah ini. Sistem kembali berbunyi. Tambahan 2000 poin. Gunakan 100.000 poin evolusi untuk naik ke Jenderal Iblis tingkat 2. Menyaksikan ini, sang pahlawan bergumam dalam hati. Gila, kolam darah bintang 9 ini, kekuatannya benar-benar dahsyat. Jika aku bisa menyerap semuanya, mungkinkah aku bisa melampaui Raja Iblis? Ekspresi pencerahan terpancar di wajahnya saat dia memahami dao kuno klan Sisik Hitam. Ketika ia sedang memulihkan diri, tiba-tiba terdengar suara sang Ratu Ular. "Ohoho, bagaimana kolam darah milikku?" Sang pahlawan tersentak. Kaget, Bunda Suci sudah ada di hadapannya. Perasaan aneh menyelimutinya. Wanita ini sejak awal punya niat tersembunyi padaku. Tanpa berlama-lama, sang pahlawan segera beranjak keluar dari kolam darah itu. Ia menunduk hormat. "Terima kasih atas anugerah Anda, Ratu. Saat ini, saya sudah tidak sanggup menyerap lebih banyak lagi. Saya telah mencapai batas saya." Lanjutnya, Ratu Ular tersenyum tipis. "Sepertinya fondasimu masih terlalu dangkal, padahal harapanku padamu sangatlah tinggi," ucapnya sambil mendekat dan menyentuh sang pahlawan dengan sensual. "Tapi ingat, sebelum waktunya tiba, jangan coba-coba menyentuh gadis-gadis lain. Mengerti? Bagus, teruslah berkultivasi. Saat kau dewasa nanti,
Aku akan memberimu kehormatan untuk berkultivasi ganda bersamaku. Sang pahlawan hanya bisa melotot ngeri dalam hati. Sialan! Nenek sihir ini mau tidur denganku? Sang Ratu Suci kemudian menempelkan tubuhnya dan berbisik, jadilah anak yang patuh. Maka semua akan baik-baik saja. Pahlawan kita segera memasang wajah polos. Kemampuan apa yang hamba miliki hingga menerima anugerah sebesar ini dari Ratu? Jangan khawatir, Ratu Suci. Hamba akan menjaga kesucian tubuh ini dan akan berlatih dengan giat demi bisa mempersembahkannya pada Ratu kelak. Bunda Suci mendekatkan wajahnya. Anak pintar, bisiknya. Aku akan menunggumu sampai hari itu tiba. Setelah sang ratu pergi, raut wajah sang pahlawan langsung berubah. Sambil menggeretakkan gigi, ia bergumam, "Hiam pihak, ular tua licik itu ingin menjadikanku tungku kultivasinya. Jika kesucianku sampai jatuh ke tangannya, aku akan diperas sampai kering dalam 3 hari. Dia pun segera memutuskan, "Tidak, tempat ini terlalu berbahaya. Aku harus segera kabur." Sudah kuduga, niat wanita itu tidak baik. Sementara itu, para prajurit dari klan ular perunggu, termasuk si gadis ungu dan kuning, tengah menunggunya. Pahlawan kita pun segera berlari ke arah mereka. Saat itu, si ular putih sedang memberikan arahan kepada yang lain. Melihat sang pahlawan datang, ia segera berlari untuk menyambutnya. "Adik ke-11. Sapanya, si ular putih menyahut. "Kau sudah kembali, adik ke-11. Wilayah klan sisik hitam ini jauh lebih baik dari hutan Molton kita," katanya. Si ular hijau pun ikut mendekati sang pahlawan. Ia menambahkan dengan semangat, "Benar, dan semua sumber daya di sini adalah harta karun." Mereka menatap sang pahlawan dengan penuh harap. "Dengan ini, kita pasti bisa jadi Jenderal Iblis." Namun, sang pahlawan berkata dengan serius, "Kakak-kakak sekalian, panggil semua saudari kita dan kumpulkan barang-barang penting. Berkemaslah sekarang juga. Kita harus pergi dari sini." Mendengar perintah mendadak itu, ular hijau bertanya, "Adik ke-11, apa yang terjadi? Bukankah ratu baru saja memberimu kesempatan besar?" Sang pahlawan menjawab dengan suram, "Itu bukan kesempatan, tapi surat kematian. Jangan banyak tanya sekarang. Percaya padaku dan lakukan saja." Tak lama kemudian, di bawah naungan malam, mereka semua melarikan diri dari wilayah itu. Saat pergi, si ular hijau menoleh ke belakang dengan sedih. Setelah semua perjuangan kita untuk sampai di sini, wilayah yang begitu indah, gumamnya. Sang pahlawan menepuk pundaknya. "Kita akan kembali saat aku sudah cukup kuat." Dengan tekad itu, mereka semua pun pergi. Pemandangan beralih ke istana Bunda Suci. Sang ratu bertanya pada bawahannya, "Kau bilang dia sudah pergi?" "Benar, Ratu. Seluruh klan ular perunggu telah melarikan diri." Sang ratu hanya tersenyum licik. Menarik sekali." Dengan satu lambaian tangan, sebuah bola kristal ungu muncul. Di dalamnya, terlihat bayangan pahlawan kita. Sambil menatapnya, sang ratu berkata, "Kau pikir bisa lari dari telapak tanganku?" Sementara itu di tempat lain, pahlawan kita tengah bertarung lawan monster elang petir raksasa. Dan dengan satu gerakan, ia melahapnya di udara. Seketika, jendela sistem pun muncul. "Selamat. Tuan rumah telah melahap elang badai tingkat 5. Anda mendapatkan 5.000 poin evolusi. Selamat untuk tuan rumah, Gale Force. Anda telah memperoleh sebuah bakat, yaitu jenis anggur. Bakat ini dapat meningkatkan kemampuan hingga 50%. Ini adalah talenta pasif tipe pendukung yang tidak akan berbenturan dengan bakat yang sudah ada." Menyaksikan semua ini, sang pahlawan bergumam, "Hutan ini ternyata dipenuhi oleh berbagai macam monster iblis. Tapi untuk naik level, sepertinya aku membutuhkan Jenderal Iblis. Poin evolusi yang diminta sangatlah tinggi." Saat ia tengah mencari, dari bawah,
terdengar teriakan ular putih yang memanggilnya. "Oh, adik ke-11, kau tidak apa-apa." Sang pahlawan menjawab dengan tenang. "Jangan khawatir, bahaya telah berlalu." Dia pun turun kembali ke tempat mereka berada, lalu mengubah dirinya ke wujud mungil yang menggemaskan dan berkata, "Kita sudah aman. Aku sudah berlari sangat jauh. Untuk saat ini, ibu ular tidak akan bisa menemukan kita," ujarnya. Mendengar itu, si ular hijau pun angkat bicara. "Kita seharusnya berpisah. Kenapa kau malah ikut dengan kami?" Protagonis kita yang imut menjawab. Ibu ular bilang, "Dia ingin membantuku berkembang." Mendengar hal ini, ular putih, hijau, dan kuning terperanjat kaget. Ular hijau tertawa kecil dan berkata, "Tapi ibu ular adalah induk kami." "Adik ke-11, apa kau seserakah itu?" "Memangnya kenapa?" balas sang pahlawan. "Jika ibu ular membantuku, apa dia tidak takut dengan pembalasan dari klan ular sisik hitam? Lagi pula, pemimpin mereka kini adalah seorang raja iblis." Timpal ular putih sambil termenung. Hati ibu ular itu sedalam jurang tak berdasar. "Syukurlah kita berhasil melarikan diri." Setelah itu, pemandangan sebuah kota besar di kejauhan pun diperlihatkan. Ular putih menunjuk ke sana sambil menjelaskan, itu adalah kota Tianhai di wilayah Darah Kekacauan. Mendengar nama itu, si ular hijau berkomentar, "Kakak, sepertinya kau sangat akrab dengan tempat ini." "Bisa dibilang begitu," jawab ular putih. "Sebenarnya, klan perunggu kita memiliki cabang di kota Tianhai. Di dalam wilayah Darah Kekacauan itu." Ular hijau kembali bertanya dengan penasaran, "Lalu bagaimana nasib kita yang terbuang sampai ke pegunungan berkabut?" Ular putih menjawab, "Shenwu adalah penguasa yang sangat ambisius. Dia sedang menaklukkan semua wilayah di mana-mana. Klan ular kita telah dikalahkan oleh para raja iblis di bawah komando ibu, dan akhirnya ditangkap. Kita hanya dijadikan alat oleh lembah matahari. Tapi sekarang, karena adik ke-11 membawa kita keluar, rasanya seperti kita akan pulang ke rumah." Sang pahlawan, setelah mendengar cerita mereka, berkata, "Wow, ternyata kalian punya sejarah yang begitu panjang." Ular kuning pun menimpali dengan semangat, dan ular ungu juga berkata dengan gembira, "Ah, kalau begitu, mereka pasti aman di sana," kata ular hijau kepada adik ke-11. "Nasib kita tidak terlalu buruk. Kita bisa berlindung di dekat klan kita, kan, kakak?" Namun, ular putih justru memasang wajah khawatir. Melihat itu, sang pahlawan pun bertanya, "Kakak, apa ada masalah?" Ular putih pun mulai menjelaskan tentang kota Tianhai di wilayah Darah Kekacauan. Ini adalah salah satu dari 10 kekuatan terbesar. Kota ini merupakan campuran kompleks antara manusia dan iblis. Ada aturan yang sangat ketat untuk menjaga ketertiban. Iblis manapun yang belum bisa bertransformasi menjadi wujud manusia dilarang keras untuk memasuki kota Tianhai. Jika nekat, mereka akan dianggap sebagai monster liar dan akan langsung dibunuh di tempat. Sang pahlawan menoleh. "Masalah macam apa ini? Cukup dengan transformasi kan?" Seketika, cahaya menyilaukan terpancar dan energi dahsyat dilepaskan dari tubuh sang pahlawan. Dan dalam sekejap, transformasinya pun selesai. Terlihat sangat keren, bukan? Ular putih dan ular hijau menatapnya dengan penuh kekaguman. "Wow, kekuatan yang luar biasa. Pantas saja Shenwu ingin merekrutmu." Di sisi lain, ular kuning sampai meneteskan air liur melihatnya. Pemandangan itu membuat semua orang jadi salah tingkah. Ular ungu pun menegur, "Hentikan sikap norak kalian yang seperti penggemar fanatik itu. Aku juga ingin berkultivasi dengan adik ke-11. Ular hijau mendengus kesal dan berkata, Sudah, kakak. Jadi, kita bisa masuk ke kota sekarang kan?" "Tentu saja bisa." Tapi sang kakak perempuan malah tampak melamun.
Dia tidak segera menjawab, dan hanya terus menatap sang pahlawan. Melihat itu, ular hijau pun menyadarkannya. "Kakak, sadarlah!" Ular putih pun tersentak kaget dari lamunannya dan berkata, "Adik ke-11, ayo, kita masuk." Mereka pun mulai melangkah memasuki gerbang kota. Ngomong-ngomong, bagaimana menurut kalian penampilan manusia dari karakter utama kita? Beri nilai dari 1 sampai 10 ya. Adegan pun beralih ke dalam kota. Sebuah pasar jalanan yang ramai dan sibuk terbentang di depan mata. Manusia, iblis, dan monster buas, semuanya berbaur untuk berdagang satu sama lain. Seorang iblis berwarna merah terlihat berteriak mempromosikan dagangannya. "Ayo, ayo, lihat kemari. Harganya hanya 150 kristal saja." Halo, para penonton. Kalau kalian suka melihat iblis setampan ini, jangan lupa untuk berlangganan juga ya. Dan kini, kita kembali ke cerita utama. Rombongan protagonis kita pun tiba. Mereka begitu terkesima setelah melihat pemandangan itu. "Wow, seru ular hijau. Lihat betapa makmurnya tempat ini." "Tentu saja," jawab ular putih. Kota Tianhai adalah salah satu dari 3 kota terbesar di wilayah darah kekacauan. Sang pahlawan menimpali. "Sepertinya kita akan baik-baik saja di sini." Namun, langkahnya tiba-tiba terhenti saat matanya menangkap sesuatu. Di depan sana, terlihat sebuah panggung yang dikerumuni banyak orang. Sang pahlawan meletakkan tangan di belakang kepalanya dengan penasaran. Ia bertanya-tanya, "Ada apa di sana? Ayo, kita lihat." Mereka semua pun berjalan mendekati kerumunan itu. Barulah terlihat seorang pria di atas panggung yang bertindak sebagai pembawa acara. "Maaf, membuat kalian menunggu, teman-teman. Ayo, bagi kalian semua yang punya uang, mohon berikan sedikit dukungan finansial. Jika tidak punya, cukup berlangganan dan dukung kami. Itu sudah lebih dari cukup. Sekarang, aku akan menunjukkan atraksi memecahkan batu besar di atas dada." Dan kamera pun menyorot pada seorang gadis dari ras ular yang tampak sangat lemah. Ia terbaring pasrah di atas panggung dengan raut wajah gugup. Sebuah balok batu persegi panjang yang besar kemudian diletakkan tepat di atas dadanya. Setelah itu, si pembawa acara berteriak, "Sekarang akan aku mulai." Dia mengangkat sebuah palu raksasa dan menghantamkannya dengan keras ke batu itu. Hantaman itu jelas membuat gadis malang tersebut kesakitan luar biasa. Tapi pria itu tidak berhenti sama sekali dan langsung melancarkan serangan kedua. Akibatnya, luka parah menggores tubuh gadis itu. Saat ia terhuyung, lebih banyak darah segar menyembur dari mulutnya. Sebuah pemandangan yang benar-benar membekas di ingatan. Adegan yang begitu memilukan. Menyaksikan semua ini, seluruh tim sang pahlawan membeku. Terguncang hebat, sang pahlawan bergumam, "Ya dewa, apa dia benar-benar sekejam itu?" Gadis ular hitam lalu berdesis sinis. Menyedihkan sekali. Dia mempertaruhkan nyawanya hanya untuk beberapa makanan ringan. Kemudian, si ular hijau berkata, entah kenapa, hatinya terasa nyeri setelah menyaksikan ini. Sementara si ular putih hanya menatap gadis malang di atas panggung itu dengan tajam. Saat ia mencoba bangkit kembali, akhirnya ular putih angkat bicara. "Garis keturunan ini ada hubungannya dengan kita. Dia adalah anggota dari klan ular perkasa." Mendengar itu, ular hijau dan ular hitam menatap dengan penuh kekaguman. Sang pahlawan lalu bertanya, "Kakak, apa itu klan ular perkasa?" "Klan ular adalah penguasa di kota kesunyian. Bagaimana mungkin anggota mereka sampai jatuh hingga harus menjual nyawa di jalanan seperti ini?" Ular putih menjawab, "Aku sendiri pun tidak tahu, dan ini sangat mengecewakan." Di sisi lain, terlihat si pemilik panggung yang tengah memunguti batu roh yang dilemparkan penonton. "Terima kasih atas sumbangan Anda sekalian." Setelah itu, dia menghampiri gadis yang mencoba bangkit dan bertanya, "Tuanku, apakah makanan ringan ini sudah cukup? Bolehkah saya pergi sekarang?" Pemilik itu menjawab dengan kasar, "Hei,
Mau pergi kemana kau? Makanan sebanyak ini bahkan tidak cukup untuk memulihkan tenagamu. Tetaplah di sini. Jangan pernah berpikir untuk pergi hari ini, kecuali kau sudah menghasilkan keuntungan dari investasiku. Gadis itu menangis dan memohon, "Tuanku, jika Anda terus memukuliku, aku akan mati." Pria keji itu justru berkata, "Kau sudah merusak senjata sihirku." Ya, videonya memang terlambat. Mengapa bisa begitu? Kalian mungkin berpikir kalau aku sengaja menunda video ini. Tapi, sama sekali tidak seperti itu. Biar ku beritahu. Untuk membuat video berdurasi 10 menit, aku harus menulis sekitar 10.000 kata. Coba saja kalian lakukan. Maka kalian akan mengerti. Itu pun bukan dalam bahasa Inggris, melainkan campuran antara Hindi dan Inggris yang harus kuketik. Kalian bisa melihatnya di layar. Beginilah caraku mengetik. Dan bukan cuma itu. Untuk menulis naskah video ini, aku harus mendengarkan dialog berbahasa Mandarin, lalu menerjemahkannya satu persatu. Selain itu, aku juga harus memperhatikan karakter mana yang sedang berbicara. Proses ini benar-benar memakan banyak sekali waktu. Setelah itu, tangkapan layarnya harus melalui proses penyuntingan. Dan dalam satu video, ada ribuan tangkapan layar yang harus diolah. Waktu yang terbuang dan energi yang terkuras benar-benar luar biasa. Tingkat membosankannya sudah di level yang berbeda. Kemudian, rekaman audio dan gambar harus disini. Jika ingin membuat video berdurasi 1 jam, maka butuh waktu pengerjaan selama 3 jam. Dan yang utama, orang tuaku selalu mengawasiku. Mereka sering mengeluh karena aku terlalu lama menggunakan ponsel. Mereka tidak akan pernah mengerti proses di baliknya. Hehe. Dan lagi, kuliahku akan segera dimulai. Dengan semua itu, membuat video akan memakan waktu yang lebih lama lagi. Karena aku juga harus fokus belajar.